Salam jumpa kembali di podcast SMA Negeri 1 STM Hilir. Nah, podcast kali ini kita akan menghadirkan tamu spesial. Ya, di sini kita akan banyak berwawancara yang berbincang-bincang mengenai game online. Beliau merupakan salah satu penggerak game online di sekolah SMA Negeri 1 STM Hilir. Ya, kita akan banyak berbicara tentang dia, bagaimana game online ini bisa melahirkan potensi-potensi muda di antara generasi yang ada di SMA Negeri 1 STM Hilir. Nah, tamu hari ini cukup spesial ya di podcast SMA Negeri 1 STM Hilir ini ya. Di sini tamu kita adalah salah satu guru SMA Negeri 1 STM Hilir ini. Silakan Pak, perkenalkan diri terlebih dahulu Pak. Baik, nama saya Doni Fadliansyah. Saya mengajar ataupun mengampu di SMA Negeri 1 STM Hilir ini bidang studi pendidikan agama Islam. Sebelumnya selamat pagi rekan-rekan semua. Ya, selamat pagi ya. Jadi gini, Pak Don, kita kan akan berbincang-bincang mengenai Bapak juga sebagai guru ya, Yep. Juga sebagai penggerak di bidang e-sport ya, game online. Nah, nanti juga kita akan bercerita bagaimana pengalaman Bapak. Kemarin kan Bapak juga bawa anak-anak ikut-ikut game-game online gitu kan, e-sport gitu kan Pak. Nah, yang mau saya tanyakan ataupun teman-teman tanyakan nih kepada Pak Doni. Pengalaman Bapak selama di SMA Negeri 1 STM Hilir ini di dalam mengajar, hal-hal apa yang paling berkesan ataupun bagaimana perasaan Bapak? Ya. Baik, Pak, bicara pengalaman ya, pengalaman. Kita ini kan sekarang belajar tuh kan, apalagi di kurikulum yang diterapkan pemerintah sekarang, mereka belajar bahwa guru itu boleh menerapkan ataupun diberikan kesempatan untuk berinovasi lebih luas bagaimana cara ngajar di sekolah. Nah, kalau saya selama menerapkannya di kelas, saya selalu membuat sebuah kelompok. Kemudian saya buat mereka mencari materinya sendiri. Dan kemudian di sesi-sesi itu ada satu permainan untuk membuat anak didik di kelas itu nggak bosan. Jadi tetap ya game ya. Tetap game. Jadi kenapa saya buat itu supaya untuk menghilangkan rasa bosan. Apalagi belajar agama nih Pak. Agama ini sangat banyak bosan Pak. Bosan. Apalagi udah nanti di jam-jam terakhir. Jam terakhir ya Pak. Jam terakhir. Udah panas ngantuk ya. Ngantuk kan gitu kan. Jadi saya buat permainan. Contoh beberapa waktu lalu saya buat dengan menggunakan media word wall. Itu ada situ banyak gamenya, tapi tetap ada pembelajarannya. Seperti assessment juga. Nanti bisa dilihat aja di TikTok saya sudah upload. Oh, Bapak penggemar TikTok juga ya? Dan di YouTube juga sudah saya upload tentang bagaimana cara belajar dengan media pembelajaran word wall. Kalau bisa Pak, bisalah dikatakan apa alamat TikToknya? Bisa ya bisa di bawah ini nanti. Di bawah nanti ya. Emosi dia. Nanti di bawah ya. Ya silakan lanjut Pak Don. Ya. Jadi itu biar untuk membuat pengalaman tersendiri bagi siswa. Kalau kita pengalaman kita cukup siswa merasa tenang dan senang belajar aja cukup. Ini jumpa guru agama pun takut dia kan gitu. Oh, guru agama kan gitu takutnya. Nah, itulah yang mau buat saya kesan kepada siswa-siswa di SMA Negeri 1 STM Hilir ini. Bahwa ya guru agama enggak yang gitu kan menakutkannya kali kan gitu. Berarti kan. menyenangkan ya. Ya, menyenangkan kali tapi juga serius, fokus juga gitu kan. Nah, jangan pula apa kan gitu. Itu aja Pak. Oh, berarti itulah pengalaman Bapak ya dalam pengajaran agama ya Pak ya. Agama. Nah, teman-teman, Pak Doni ini juga teman saya ya. Dimana Pak Doni ini ya, banyaklah kami bercerita-cerita ya, baik itu membuat acara-acara game ya. Beliau merupakan sangat hafal dan paham, ataupun kalau kata agamanya udah hatam ya Pak ya masalah game. Nah, menurut Bapak ini, game online itu seperti apa menurut Bapak? Jadi gini, game online. Kalau dulu kan mungkin orang tua pasti dulu melarang anaknya main game.
apalagi dulu zaman kita kan gitu. Mencuri-curi waktu supaya bisa main game online. Kadang-kadang kalau melihat anak ini udah kecanduan bermain game, ya kan? Nah, kalau anak sudah kecanduan main game, jadi di sini menurut Bapak siapa yang bisa membantu ataupun siapa yang berperan supaya anak ini tidak kecanduan lagi bermain game, yang mengarahkan lagi itu menurut Bapak biar nggak amatir lagi kayak tadi Pak? Salah satu perannya dari orang tua. Orang tua punya peran besar untuk mengatasi kecanduan itu tadi. Dan yang kedua, guru. Dan yang paling penting adalah dirinya sendiri. Kita nggak akan bisa diatur oleh orang lain, apalagi anak-anak. Nggak akan mau diatur orang lain kecuali kesadaran dirinya masing-masing. Nah, bagaimana cara anak itu mau supaya dia tuh memiliki kesadaran dalam dirinya, mau memanajemen waktunya supaya nggak kecanduan? Itulah tadi diadakan namanya pembina, pembimbing dalam bidang itu. Seperti kita gini Pak, sama kayak kita mau dia belajar. Kita bawa maunya anak kemana, tapi kita bimbing ke arah yang lebih bagus. Kita buat hobi, kita dukung hobinya anak. Hobi anak itu ya. Hobinya anak. Mau ikut game apa, mau game turnamen game, ikut silakan. Tapi kita bina, diselipkan dalam komunitas atau dalam binaannya itu. Kalau main jangan setiap hari. Itu tadi. Anak sekarang nggak akan bisa langsung dilarang Pak. Apalagi orang Indonesia kan gitu kan, paling pantang dilarang. Ada sponsor ataupun iklan produk di pinggir jalan, jangan lihat ke kiri katanya gitu. Tengoknya ke kiri. Gitu. Makanya lebih bagus dilarang. Makanya saya ada pernah lihat itu salah satu penulis buku. Mantap bukunya. Jangan buat kebaikan, nanti masuk surga. Jadi maksudnya itu bagaimana? Nah, itulah tadi. Kenapa dibuat jangan kena? Karena orang sekarang susah dilarang. Kalau dilarang makin dibuatnya. Ya udah dibuatnya aja lah gitu. Makanya dibuat judulnya jangan buat kebaikan nanti masuk surga. Akhirnya orang buat kebaikan kan gitu kan. Ya gitu tadi. Gara-gara perumpamaan itu orang jadi berbuat jadi kebaikan. nggak akan bisa dilarang. Yang paling peran utama itu diri sendiri. Makanya harus ada pembinaan. Nah, bagaimana cara mengupaya menyadarkan diri sendiri siswa tadi agar manajemen waktunya, itulah tadi ada pembinaan. Berarti lebih bagus kita membina ataupun mengarahkan daripada menasihati ya. Melarang pun kalau dikerjakan juga sama aja. Sama aja. Dulu saya dilarang main game, tapi sembunyi-sembunyi saya main game. Itulah yang dilarang. Itulah dilarang. Nah, karena dilarang tadi kan, maka dibina. Lebih bagus dibina, dikasih diarahkan tahu. ya. Nah, kalau hobimu seperti ini, ya udah. Tapi atur waktumu, gitu. Ada waktu yang dia nggak harus kayak gitu. Kita kasihlah, pasti akan menemukan kesadarannya sendiri. Apalagi sekarang banyak kok udah sadar-sadar semua mereka. Nah, dikasih tahu aja. Jadi hobimu ini bisa jadi prestasi dan bisa jadi profesi juga. Tapi kalau kau gunakan dengan bagus, kalau hanya sekedar kecanduan gitu doang, kau buang-buang waktu kan gitu kan. Nah, kalau ada rezekimu masuk tim e-sport, panggil tim e-sport, beruntung. Sama kayak kita main silat, main bola, jago kita main bola, dipanggil sama tim, digaji kan gitu kan. Dan digaji itu pun mereka kan jadinya kan jadi semangat sendiri dan bisa manajemen waktunya. Intinya di manajemen waktu sih Pak. Berarti bagi teman-teman ada juga ini satu ilmu yang saya dapat. Ternyata anak-anak sekarang itu dilarang, dia akan ibaratnya melawan tentang larangan kita. Jadi cerita dari Pak Dodi tadi lebih bagus kita membina dan mengarahkan. Karena kalau sudah membina, mungkin si anak lebih diberi perhatian dan diarahkan ke arah yang lebih bagus supaya tidak terjerumus ataupun ibaratnya melakukan hal-hal kecanduan, ya melakukan hal-hal yang tidak bagus lah ya Pak ya. Nah, ini Pak saya tanya lagi, mungkin ini pertanyaan yang agak-agak gimana gitu. Karena ini kalau kita melihat sekarang anak-anak sekolah ataupun pendidikan sekarang ini udah banyak pendidikan sarjana, ini belum tentu ini sukses Pak.
Tapi kita lihat bagaimana konten kreator, baik itu konten kreator game, ya, ini sudah bisa loh menghasilkan, apalagi anak-anak SMA sekarang. Nah, menurut Bapak, bagaimana fenomena sekarang ini? Apakah sudah ada di sekolah kita atau belum? Hampir menuju ke situ sih, kayak. Sudah ada ya Pak? Hampir menuju ke situ. Saya lihat dari sekolah-sekolah ini kan. Dengan terbukti tempo hari saya kita mengajukan sebuah pertandingan game online dan respon positif juga dari pihak sekolah. Artinya kan sudah ada kesadaran untuk itu, bahwa tidak hanya sarjana yang sukses kan gitu kan. Tapi jangan pula ambil kesimpulan dari peserta didik kita, jangan pula sambil menyimpulkan, oh berarti aku gak usah kuliah lah, main game aja. Jangan, itu bodoh. itu namanya. Jadi harus gimana nih? Itu namanya bodoh, kan gitu. Yang dimaksud di sini adalah didukung. Ya tapi janganlah lupa kalau mau kuliah ya kuliah kan gitu kan. Karena kan juga kita butuh gelar sarjana juga. Sarjana juga. Kalau bisa ya sampai apa? Dan banyak kok. Misalnya kita nanti, ini kan solusi. Kalau kita nanti dari game ini kan dari konten kreator yang kita buat menghasilkan, kita gunakan untuk misalnya untuk kuliah, uangnya kan gitu kan. Jangan pula kita dapat hasil dari konten, misalnya kita buat udah jadi konten kreator ya kan, udah ada uang, gitu kan. Tiba-tiba langsung poya-poya itu goblok namanya kan gitu kan. Jadi kan dari uangnya itulah kita bisa biayai diri sendiri, nggak merepoti orang tua. Anak-anak kita kan dia hanya tahu bermain game aja. Iya. Tapi kalau untuk konten kreator tadi Wak bilang menuju ke sana, tapi mereka ada memiliki tantangannya. Untuk mengatasi tantangannya ini seperti mengedit video, ya, membuat video dengan lagu-lagu, mereka masih kurang mengerti. Menurut Bapak itu bagaimana, Pak? Ya, kita suruh aja mereka untuk mengikuti pelatihan atau workshop. Oh, ada juga workshopnya ya Pak ya? Ya, ataupun sekarang kan ada YouTube. Sekarang serba gampang, nggak tahu apa-apa tanya YouTube bisa. Ngedit tanya YouTube bisa, tanya Google bisa. Bahkan bisa kok di searching. Intinya kemauan sendiri tentang itu. Ya. Dan pihak yang memfasilitasi. Contohnya umpama ada sekolah, ya, buat ada kegiatan. Jadi biar nggak amatir lagi ya Pak ya? Iya. Jadi diri sendirilah kalau kita mau belajar bisa nyakup semua zaman sekarang ini. Tapi ingat, jangan hanya fokus game. Belajar juga penting. Tapi tujuan sukses dari game juga bisa. Intinya jangan hanya fokus di game. Jangan hanya fokus di game. Jalur sukses itu banyak. Kalau istilahnya apa? Banyak jalan menuju Roma kan gitu. Ya kan? Artinya banyak jalan menuju kesuksesan kan gitu kan. Jadi gitu yang bisa dijawab. Jadi mungkin ini pertanyaan terakhir ini Pak. Iya, ya, pertanyaan terakhir dan pertama kali ya gitu. Dari tadi banyak macam di polisi saya diwawancara ini. Gara-gara main game anak-anak banyak yang apa kan gitu. Macam di wawancarai. Nah, pertanyaan terakhir ini Pak. Iya. Segala sesuatu yang kita lakukan pasti ujung-ujungnya berguna bagi nusa dan bangsa. Nah, kalau katanya berguna bagi nusa dan bangsa, menurut Bapak game online ini atau e-sport ini bisa nggak berguna bagi nusa dan bangsa? Bisa, kalau sudah menjadi pemain profesional. Tidak amatir. Tidak amatir. Lalap amatir. Buktinya Pak, berapa hari yang lalu Indonesia berhasil meraih juara umum di Piala Dunia e-sport Indonesia yang diadakan di Bali. Membanggakan Indonesia itu juga yang ngadakan yang dukung pemerintah. Artinya apa? Membanggakan nama bangsa. Ada, itu something positifnya. Something negatifnya yang kan Bapak jelaskan tadi, itulah negatif tadi, yang amatir tadi, yang kecanduan, nggak bisa manajemen waktu. Tapi something positifnya juga ada dan bisa membawa nama bangsa dan negara. Itu kemarin tempo hari Indonesia juara umum di kayak Piala Dunia e-sport. Jadi semua e-sport itu dimainkan. Diadakan di Indonesia di Bali. Nah, nanti di SEA Games juga ada cabangnya. E-sportnya ya? E-sport Pak, cabang e-sport. Di SEA Games tahun lalu di Vietnam kita nggak banyak juara. Tim MLBB dapat juara 2, tim Mobile Legends, tim Free Fire dapat juara 1.
medali emas. Itu kan apa? Membawa nama harum Bangsa bangsa. gitu ya. Jadi dari hobi ini kok bisa kok jadi prestasi. Tapi itu ingat, untuk ke situ harus pandai manajemen waktu tadi. Waktunya ya. Jangan amatir. Ingat sekali lagi ini Amatir lagi ya. tolong diedit untuk tim kreator ya. Jangan jadi pemain game amatir. Nah, dengar itu Bu Cindy. Nah, kalau mau jadi pemain profesional harus pandai manajemen waktu. Siapa nanti yang saya nampak waktu belajar main game, Nah. berarti dia amatir. Oke ya, amatir ya. Ya enggak, amatir enggak Pak? Amatir. Amatir. Aduh, saya pusing deh dulu kalau lihat lagi belajar. Waktu saya tanya, ini pengalaman saya waktu pertama kali ngajar, tengok anak siswa main game. Main game ya, kebetulan game yang dimainkan game yang sama dengan saya mainkan kan gitu. Saya tanya gini, kenapa bang? Saya belajar. Enggak saya marahi. Itu main game enggak gitu saya. Main ini Pak, apa rankmu saya bilang? Ini, masih ini ya saya bilang gitu, masih bawahnya. Kalau nggak lebih jago dari saya nggak usah main game waktu belajar. Jadi apa tanggapan anak Pak? Diam. Paling kita Pak Ate, main kalah. Dah, saya bilang gitu. Bukan waktu belajar tapi saya minta. Nanti Belum malam. sekolah lagi tuh kan, atau malam. Nanti malam. Ini ID saya kalau umur sebaliknya. Tapi kalau kalah, seumur hidup kau janji jangan kau main game lagi waktu belajar. Apa katanya? Iya Pak, iya Pak. Kalah Pak, kan gitu kan. Karena apa? Karena dia masih amatir lagi Pak ya. Kalau mau main ya nanti. Nanti kalau ada classmate-nya juga, yang mudah-mudahan nanti dibuatlah di sekolah ini lah. Dan saya pun mau merencanakan ke situ juga kan gitu. Dibuatlah nanti satu hari khusus, saya khususkan hari saya di jam luar sekolah, di jam luar belajar ya, untuk buat kayak scrim gitu lah. Dan di situ kita dikasih pengetahuan escort bukan hanya sekedar main-main. Nggak ada tujuan yang jelas, tapi dikasih tahu bagaimana strategi. Ada namanya strateginya, Pak. Kalau bahasa gamenya metanya. Nggak tahu kan anak-anak kan, ini banyak yang nggak tahu meta ini. Kalau memang nggak tahu kalau meta itu apa kan nggak tahu. Makanya untuk anak-anak sekalian, kalau mau belajar game silakan sama Pak Doni lagi. Enggak, sama-sama kita belajar. Sama-sama kita belajar. Tapi ya saya hadir sebagai pembina kalian sajalah gitu. Jangan pula kalian menganggap saya harus disegadi gitu. Enggak, sama-sama belajar. Tapi waktu belajar ya saya kalian anggap jadi guru juga kan gitu. Gitu aja. Nah, untuk pesannya ini Pak kepada anak-anak kita, untuk orang tua juga supaya ibaratnya kalau ada anak bermain game jangan langsung dilarang tapi dibimbing ya. Nah, coba Pak pesannya untuk bagi anak didik kita di khususnya ya di SMA Negeri 1 ST Milir ini atau bahkanlah di siswa-siswa yang lain di luar sekolah kita ya Pak ya. Silakan Pak, kasih pesannya dulu Pak. Ya. Atur waktu kalian. Ya, Messi itu nggak akan pernah main bola setiap hari kok, saya lihat. Dan dari hobi, yuk sama-sama kita buat jadi prestasi, bahkan bisa menjadi profesi. Itu aja sih yang saya katakan. Simple ya Pak ya? Simple. Dan untuk orang tua ya disadarkan aja anaknya. Kalau misalnya waktunya dia makan ya suruh makan. Jangan di kamar aja, kan goblok di kamar aja. Tidur aja nggak tahu main game. Kelakuan yang lain kayak. Bagaimana cara dia anak itu ngelepas apa? Buat dia kegiatan, tak suruh ngapain kayak nyapu kayak. Mana pula dia sampai main game. Ya enggak Pak? AFK dia langsung keluar. Pasti dia keluar. Ya tak suruh ngapain, kasih kerjaan dia di sekolah. Kalau waktu luang, ingat waktu luang aja kalian main waktu game itu. Waktu luang dan waktu yang dikhususkan untuk main game. Kasih waktu lah, atau waktu lah, minimal di kita lah. Kita sendiri, saya aja bisa kok ngatur waktunya, dan para pro player itu aja bisa kok ngatur waktunya. 3 jam loh mereka cuma scrim Pak. 3 jam mereka cuma main game. Itulah mereka buat strategi di situ. Masa kita nggak bisa? Berarti Anda amatir. Amatir lagi. Nah, kita udah cerita panjang lebar ini Pak mengenai game ya ataupun e-sport. Bapak juga sudah berbagi pengalamannya. Bapak ini juga udah mengajak siapapun siswa-siswi kita yang mau bergabung dengan Bapak ini bisalah dianggap sebagai teman ataupun membimbing ya ataupun mengasih pengarahan. Bisa kok nanti kita atur waktunya.
Tidak waktunya di sekolah, di luar jam belajar di luar sekolah. jam pelajaran sekolah. Intinya adalah di luar jam pelajaran sekolah. Nah, demikianlah pembicaraan ataupun perbincangan dengan Pak Doni ya yang sangat menarik mengenai e-sport. Ini sebetulnya jebakan. Juga kan kayak Saya mana? kira nanya tentang pembelajaran, totonya tentang game. Bayangin coba. Karena Bapak ini merupakan guru yang ahli di dalam pembelajaran, begitu juga guru yang ibaratnya ahli juga di e-sport. Jadi Bapak guru multi talent. Kita Sama semua kayak Bu Cindy. kita semua harus bisa. Gitu kan. Kayak Bu Cindy, Bu Cindy ini pintar main fisika, pintar di operator, pintar juga dia megang-megang ngedit komputer, kamera juga dia pintar. Jadi dia Kita di zaman sekarang ini harus bisa. Jadi anak-anak kita ini terkait pesan Pak Doni. Jangan hanya satu fokus saja ke fokus ahlian. saja, iya satu fokus. Kalau kamu hanya satu fokus aja ke ahlianmu di dunia ini hancur, nggak akan ada peluang. Apalagi di zaman sekarang. Zaman sekarang itu harus semua bisa. Apa potensi yang bisa ada peluang ambil. Jangan pula kita nunggu bola, jangan misalnya nunggu bola. Bosan lah. Bosan lah, kita yang jemput peluang itu. Nah, itu aja Pak. Oke, kita akhiri perbincangan kita dengan Pak Doni, ya. Terus kita juga akan mengadakan perbincangan dengan guru-guru lain. Semoga perbincangan dengan Pak Doni dapat bermanfaat bagi murid, ya, bagi siswa ataupun bagi orang tua dan guru-guru lainnya. Ya, jadilah murid yang berprestasi, ya. Jadilah murid yang menyukai sesuatu, baik itu game apa segala macamnya. Yang penting adalah manajemen waktu. Sekian dan terima kasih. Dadah.